70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-293 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Sakawuni berkunjung ke rumah kediaman Arya Kamandanu. Mereka sibuk berbincang-bincang mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Mereka menanggapi sikap yang telah diperlihatkan Rangga Lawe sehubungan pengangkatan Nambi menjadi Rekrian Mapati. Ketika mereka tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Ternyata penunggang kuda itu adalah Rangga Lawe. Oh, Kakang Rangga Lawe. Mari silakan masuk, Kakang. Mari, Kakang. Silakan masuk. Kalian berdua tidak merasa risih dengan kehadiranku di sini? Mengapa harus merasa risih, Kakang Rangga Lawe? Kita bertiga sudah saling mengenal sejak lama. Kita sudah seperti saudara-saudara kandung sendiri. Sekarang ini aku sedang disorot, Sakawuni. Aku sedang mempunyai persoalan dengan pemerintah Majapahit. Aku tahu, ada banyak telik sandi diperintahkan untuk mengawasi segala gerak-geriku. Kami tahu bahwa Kakang Rangga Lawe sedang mempunyai persoalan dengan Majapahit. Tapi hal itu sama sekali tidak merubah sikap kami terhadap dirimu, Kakang. Kami biasa-biasa saja. Kalau begitu aku telah datang ke alamat yang tepat, Kamandanu. Semula aku ragu-ragu, Kamandanu. Kulihat orang-orang sudah mulai menjauhiku. Para prajurit rendahan memang masih menaruh hormat kepadaku. Tapi nampaknya mereka sedikit takut-takut, Kamandanu. Sepertinya aku ini membawa penyakit menular yang dapat membahayakan. Sahabat-sahabat lama sudah tidak ada yang mau menemuiku lagi. Mereka rupanya takut dicurigai, menjalin hubungan dengan aku. Seharusnya mereka tidak boleh bersikap seperti itu. Persoalan Kakang Rangga Lawe dengan Majapahit adalah persoalan pribadi Kakang Rangga Lawe sendiri. Seharusnya mereka tidak mencampur adukan masalah. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Itu bagi mereka yang berpandangan cukup luas, Kamandanu. Tapi jarang orang mempunyai pandangan luas. Kebanyakan mereka dihinggapi rasa takut. Takut dipecat, takut dikucilkan, takut dicurigai, takut ini, takut itu. Pada dasarnya mereka mempunyai watak pengecut, Kamandanu. Orang-orang yang berada di sekeliling Nambi dan Ramapati pada dasarnya mempunyai watak seperti kutu busuk. Mereka semuanya pengecut dan juga berjiwa penakut. Mereka semuanya menjijikkan. Sudahlah, Kakang. Kalau memang mereka semuanya seperti itu, kita bisa berbuat apa? Mereka pun mempunyai hak untuk bersikap. Dan kita juga harus menghormati apa yang menjadi hak mereka. Iya, benar, Kamandanu. Aku pun sekarang sudah tidak ambil peduli lagi. Terserah apa yang akan mereka katakan kepadaku. Biar halilintar menyambar 1000 kali sehari. Biar gunung penanggungan meletus dan memuntahkan lahar api. Biar langit runtuh dan bumi melolong-lolong. Aku tidak akan ambil peduli, Kamandanu. Persetan dengan mereka itu. Maaf, Kakang Rangga Lawe. Apakah Kakang mempunyai keperluan khusus sehingga Kakang sudi mampir kemari? Iya. Sebenarnya keperluanku ini tidaklah penting, Sakawuni. Begini, Sakawuni. Iya, Kakang. Dan kau juga, Kamandanu. Ketika aku tengah mengeluarkan unek-unekku di depan Gusti Prabu Kertarajasa, Jayawardana, nampak hampir seluruhnya yang hadir di Balai Paseban Agung merasa tidak senang. Kulihat banyak di antara mereka berwajah masam. Dan aku tahu, hampir seluruh hadirin tidak setuju dengan sikap dan pernyataanku. Tapi kulihat kalian berdua tenang-tenang saja. Dan kulihat kalian berdua masih menunjukkan sikap bersahabat denganku. Sampai kapanpun Kakang Rangga Lawe tetap sahabat kami. Benar, Kakang. Sampai kapanpun kami akan menjadi sahabatmu. Iya. Terima kasih atas pernyataan kalian.
Itulah sebabnya aku datang kemari malam ini. Aku ingin mendengar pendapat kalian berdua. Aku ingin tahu bagaimana pendapat kalian sehubungan dengan peristiwa di Balai Paseban Agung itu. Maaf, Kakang Ranggalawe. Sebenarnya kami juga agak terkejut begitu melihat Kakang menumpahkan unek-unek di depan Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak pernah menduga bahwa Kakang Ranggalawe menyimpan unek-unek seperti itu. Jelas bahwa keputusan Sang Prabu tidak adil, Kamandanu. Kalian pasti melihat sendiri. Kalian membuktikan sendiri orang seperti apa Nambi itu. Sebelum Majapahit berdiri, 2 kali kita terlibat dalam peperangan besar. Dan apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Dia hanya terus-menerus menempel Sang Prabu. Dia tidak pernah mau menjauh dari Sang Prabu. Tapi pernahkah dia mengotori tangannya dengan darah musuh? Berapa banyak musuh telah dibunuhnya? Bagiku Nambi tetap bukanlah manusia yang berjasa, Kamandanu. Namun begitu, mengapa Sang Prabu justru memberinya jabatan Rekrian Mahapati? Inilah yang membuat aku tidak habis pikir, Kamandanu. Aku menjadi gelisah sepanjang siang maupun malam. Hatiku dicambuk oleh rasa kecewa yang luar biasa besarnya. Aku tidak terima. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah terima, Kamandanu. Tapi Kakang, hal itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu. Iya, Kakang. Bagaimanapun juga, kita harus menerima keputusan Gusti Prabu dengan senang hati. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Itu namanya kita tidak mempunyai pendirian. Kita ini manusia, Kamandanu. Kita manusia seutuhnya, Sakawuni. Kita harus mempunyai pendirian yang teguh. Kita harus mempunyai sikap. Kita harus mempunyai suara. Dan kita juga harus mempunyai pendapat kita sendiri. Kita harus berani bilang tidak kalau memang benar-benar itu tidak. Benar, Kakang Ranggalawe. Memang kita harus menjadi manusia seutuhnya. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita hanyalah kawula. Tugas dan kewajiban utama bagi setiap kawula adalah mengabdi kepada junjungannya. Semula aku juga berpendapat begitu, Kamandanu. Tapi sekarang lain. Kalian pasti masih ingat, Kamandanu. Kita berjuang keras untuk menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang. Kita berjuang keras untuk meruntuhkan Kediri. Untuk apa? Mengapa kita harus menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang? Karena kita mendambakan rasa keadilan dan kebenaran, Kamandanu. Rakyat sangat haus akan rasa kebenaran dan keadilan. Yang benar harus dikatakan benar. Dan yang salah juga harus ditandai dengan garis merah, Kamandanu. Dan sekarang, setelah Majapahit berdiri, mengapa kita lalu berubah sikap? Tidak, Kamandanu. Ranggalawe tetap Ranggalawe. Apapun nama kerajaannya, siapapun rajanya, kita tidak boleh memupuk rasa ketidakadilan itu. Siapa yang salah harus salah. Kalau Gusti Sang Ramawijaya adalah seorang raja besar, beliau pasti mau mencabut keputusan itu. Maaf, Kakang Ranggalawe. Memang benar. Barang siapa salah, harus salah. Mau mengakui kesalahan merupakan suatu jalan keluar yang paling baik. Tapi persoalannya di sini. Siapakah sebenarnya yang bersalah? Jadi, menurut pendapatmu, keputusan Prabu itu untuk mengangkat Nambi menjadi Rekrian Mahapati itu benar? Begitu, Kamandanu? Keputusan itu kau anggap tepat dan benar? Maaf, Kakang Ranggalawe. Dalam hal ini saya kurang begitu mengerti. Entahlah. Mungkin keputusan itu benar. Mungkin juga kurang benar. Saya hanya tahu bahwa hal itu sudah diputuskan secara resmi oleh Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Benar, Kakang Ranggalawe. Kami tidak pernah berpikir secara jelimet. Kami ingin menjadi orang-orang yang sederhana saja. Bagi kami, tugas kami yang utama ialah mengabdi pada Gusti Prabu dan Majapahit. Benar apa yang telah dikatakan Sakawuni, Kakang Ranggalawe. Kami hanya ingin mengabdi. Kami tidak mempunyai keinginan yang lain kecuali mengabdi kepada Gusti Prabu dan kepada Majapahit. Dan kami mempunyai banyak cara untuk mengabdi. Sekalipun kami menjadi warga negeri biasa, tanpa pangkat, tanpa jabatan ataupun kedudukan, tanpa lencana-lencana kehormatan, kami yakin bahwa kami masih akan bisa mengabdi kepada Majapahit. Aku pun bisa berkata begitu, Kamandanu. Selama ini apa yang tidak pernah kuberikan kepada Majapahit? Semua orang tahu Ranggalawe tidak bisa dipisahkan dengan Majapahit. Semenjak Majapahit ini belum ada, semenjak Majapahit masih menjadi hutan belantara, aku sudah tinggal di sini dan bekerja keras. Dan sekarang Majapahit sudah berdiri menjadi sebuah negeri, sebuah kerajaan yang makin lama makin berkembang dengan pesat. Persoalannya bukan hanya persoalan mengabdi, Kamandanu. Persoalannya sekarang ini adalah seorang yang bernama Nambi,
yang dengan siasat liciknya telah berhasil duduk di atas kursi kehormatan Rekrian Mapati. Hal inilah, ya, yang membuat hati dan jiwaku selalu bergelora, Kamandanu. Setiap kali ku ingat Nambi, orang yang hanya pandai memutar lidah itu, yang pandai menunjukkan muka manis di depan junjungannya, rasanya aku menjadi muak. Benar-benar menjijikkan. Demikian pula orang yang bernama Ramapati itu. Dua orang itu seperti saudara kembar saja. Sama liciknya, sama licinnya, dan sama-sama banyak mempunyai akal bulusnya. Aku tidak rela Majapahit dihuni oleh orang-orang seperti itu, Kamandanu. Percuma aku berjuang mengorbankan segala-galanya, kalau akhirnya Nambi yang akan memetik buahnya. Maaf, Kakang Ranggalawe. Nampaknya Kakang terlalu tercekam oleh jabatan Rekrian Mapati. Memang. Aku tidak tedeng aling-aling, Kamandanu. Aku ini orang yang senang berkata belak-belakan. Aku tidak suka menutup-nutupi diriku. Aku tidak ingin menjadi orang munafik. Memang, aku menginginkan jabatan Mapati. Dan celakanya Nambila yang beruntung. Aku sungguh-sungguh kesal, Kamandanu. Mengapa harus Nambi yang beruntung? Semula kukira Paman Lembu Sora lah yang akan diangkat menjadi Rekrian Mapati. Kalau Paman Lembu Sora dianggap kurang memadai, karena beliau sudah agak tua usianya, kukira akulah yang akan ditunjuk menduduki jabatan itu. Tapi dasar nasibku sial. Jabatan itu terlepas dari tanganku, dan bahkan diberikan kepada orang yang paling tidak aku sukai di seluruh Majapahit ini. Kurang ajar. Nasibku benar-benar kurang ajar. Hal inilah yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak, Kamandanu. Aku benar-benar tidak terima. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kakang bisa saja tidak terima. Tapi kalau hal ini sudah menjadi keputusan Gusti Prabu, saya kira Kakang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa, Sakawuni? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selama Ranggalawe masih bernafas, Sakawuni, selama tanganku ini masih mampu menggenggam keris megalamatku, aku mempunyai banyak cara untuk melampiaskan rasa tidak puasku. Pendirianku sudah tetap. Sikapku tidak mungkin dirubah, Sakawuni. Ibarat gunung masih bisa dipindah-pindah, tapi sikap dan pendirian Ranggalawe tidak bisa digeser barang setapak pun, Sakawuni. Pokoknya selama Nambi masih enak-enak, ongkang-ongkang kaki menikmati jerih payahku, tidak sudi aku tinggal di Majapahit. Nah, Kamandanu, dan kau Sakawuni, kalau kalian bertemu dengan Paman Lembu Sora, tolong sampaikan salamku. Dan katakan pada beliau bahwa Ranggalawe sudah berangkat ke Tuban. Aku pergi sekarang. Kasihan Kakang Ranggalawe. Iya, kasihan Kakang Ranggalawe. Tapi rupanya dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, Sakawuni. Tidak seorang pun akan bisa menghalang-halanginya lagi. Tidak seorang pun akan bisa mencegahnya. Gusti Ranggalawe. Mari Gusti, silakan masuk. Aku tidak lama, Rapodang. Gusti Ranggalawe kelihatannya sangat lelah. Mari Gusti, mari silakan duduk. Hamba akan membuatkan minuman untuk Gusti. Terima kasih, Rapodang. Aku hanya sebentar saja. Ya, Gusti. Hamba tahu apa yang sedang Gusti rasakan sekarang ini. Hamba ikut prihatin, Gusti. Terima kasih, Rapodang. Rupanya kau masih juga menunjukkan rasa kesetiaanmu kepadaku. Memang, Gusti. Sebenarnya tidak tepat. Nambi memang tidak tepat duduk menjadi Rekrian Mapati. Hamba juga tidak mengira sama sekali. Semula hamba kira Gusti Lembu Sora yang akan diangkat menjadi Rekrian Mapati. Tapi, ya entahlah. Apa yang menjadi pertimbangan Gusti Prabu sehingga Nambi dijadikan Mapati? Entahlah. Sudahlah, Rapodang. Kau tidak perlu melibatkan dirimu dalam persoalan ini. Akan berbahaya sekali untuk keselamatanmu, Rapodang. Kau bukan orang pangkat. Lebih baik kau diam saja. Jangan turut campur urusan ini. Tapi hamba juga merasa tidak senang melihat ketidakadilan ini, Gusti. Ada perasaan yang mengganjar dalam perasaan hamba. Sebenarnya banyak juga di antara kawan-kawan yang kurang setuju Gusti Nambi dijadikan Rekrian Mapati. Tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, Gusti.
Maklum, mereka orang-orang kecil. Memang sebaiknya mereka tidak berbuat apa-apa, Rapodang. Tolong beritahu kawan-kawanmu supaya mereka bersikap hati-hati. Biarlah soal ini akan kuhadapi sendiri. Lalu apa rencana Gusti Ranggalawi? Malam ini juga aku akan berangkat ke Tuban. Kalau begitu hamba ikut serta, Gusti. Hamba akan segera mengumpulkan teman-teman hamba. Hamba kira mereka juga bersedia mengikuti Gusti Ranggalawi ke Tuban. Tidak usah, Rapodang. Aku akan berangkat sendirian saja. Sudahlah, Rapodang. Jangan libatkan diri kalian dalam persoalan ini. Aku datang hanya sekedar untuk mengucapkan kata-kata pamit, Rapodang. Kalian semuanya adalah orang-orangku yang setia. Tapi mulai malam ini, Ranggalawe bukan lagi seorang pejabat kerajaan Majapahit, Rapodang. Rapodang memang sudah sejak lama menjadi orang kepercayaan Ranggalawe. Rapodang merasa sangat terharu melihat nasib majikannya. Tapi nampaknya Ranggalawe tidak ingin melibatkan Rapodang dan teman-temannya. Ranggalawe bermaksud menangani sendiri persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe setelah nantinya tiba di Tuban? Apakah dia akan segera menyusun barisan dan memberontak terhadap kerajaan Majapahit? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-294 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Rusli sebagai Ranggalawe, Masud sebagai Rawuridan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Mas Niko sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ranggalawe kelihatan sangat gelisah. Malam itu dia berkuda mondar-mandir di sekitar kota Majapahit. Setiap kali teringat Nambi, hatinya menjadi sangat panas. Malam itu Ranggalawe menemui Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka bicara tentang banyak hal yang menyangkut masalah Majapahit. Nampaknya di antara mereka terdapat sedikit perbedaan paham. Dan Ranggalawe tetap tegar dengan pendiriannya. Setelah meninggalkan rumah Arya Kamandanu, Ranggalawe menuju ke rumah Rapodang. Rapodang adalah seorang kepercayaannya. Iya, memang Gusti. Memang sangat disayangkan. Menurut pendapat hamba, Gusti Nambi memang kurang tepat duduk menjadi Rekrian Mapati. Menurut pendapat hamba, jauh lebih tepat Gusti Ranggalawe. Kau barangkali telah melihat sendiri, Rapodang. Apa yang bisa dilakukan oleh Nambi itu? Apa yang bisa dikerjakan Ramapati? Mereka berdua telah semena-mena merampok jeripayahku. Orang yang tanpa jasa, tanpa kepribadian, berjiwa pelintak-pelintut begitu, justru sekarang ini ongkang-ongkang kaki di atas kursi Rekrian Mapati. Wah, aku sungguh-sungguh tidak bisa menerimanya. Tapi kau tidak perlu melibatkan dirimu dalam persoalan ini, Rapodang. Beritahukan pada teman-temanmu yang lain juga, agar jangan melibatkan diri.
kalian tenang-tenang saja tinggal di Majapahit. Biarlah persoalan ini akan kuselesaikan sendiri. Apa yang akan Gusti Ranggalawe lakukan sekarang ini? Aku akan segera meninggalkan Majapahit. Aku tidak sudi lagi melihat wajah Nambi dan Ramapati. Aku hanya ingin melihat wajah mereka dalam peperangan nanti. Buka pintunya, Kakang. Kakang Rawuridan, buka pintunya cepat. Ada apa, Kakang Rapudang? Mari kita bicara di dalam, Kakang. Soal Gusti Ranggalawe. Jadi Gusti Ranggalawe bermaksud meninggalkan Majapahit? Benar, Kakang. Gusti Ranggalawe bermaksud kembali ke Tuban malam ini juga. Kasihan Gusti Ranggalawe. Kukira keputusan Gusti Prabu memang kurang adil. Semua orang tahu Gusti Ranggalawe adalah orang yang paling berjasa dalam pembangunan negeri Majapahit. Lalu apa yang akan kita lakukan, Kakang Rawuridan? Aku tidak bisa tinggal diam, Adi Rapodang. Selama ini Gusti Ranggalawe telah berbuat baik terhadap kita. Dan kita harus membalas budi baiknya. Bagaimana kalau kita ikut beliau ke Tuban? Tapi beliau tidak setuju, Kakang Rawuridan. Aku juga sudah berkata begitu. Tapi nampaknya Gusti Ranggalawe tidak berkenan. Kita disuruh tetap tinggal di Majapahit. Beliau akan mengatasi sendiri persoalan beliau dengan Majapahit. Tidak bisa begitu, Adi Rapodang. Kita harus membantu Gusti Ranggalawe. Dalam keadaan senang, kita ikut beliau. Maka dalam keadaan susah pun, kita harus tetap menyertai beliau. Sekarang begini saja. Malam ini, kita kumpulkan teman-teman kita. Menurut pendapatmu, siapa-siapa saja yang bisa kita bawa ke Tuban? Adi Rapodang. Kukira cukup banyak jumlahnya, Kakang Rawuridan. Teman-teman kita yang berasal dari pesisir Pantai Madura, kukira akan bersedia membantu kita. Rata-rata mereka cukup setia kepada Gusti Ranggalawe. Kalau begitu, cepat kumpulkan mereka, Adi Rapodang. Malam ini juga kita susul Gusti Ranggalawe ke Tuban. Kota Majapahit masih diliputi keremangan malam. Kabut tipis mengambang di permukaan tanah, melayang di sela-sela rumah penduduk dan pohon-pohonan. Pintu-pintu rumah masih ditutup rapat. Barangkali penghuninya masih terlelap dalam tidur yang nyenyak. Mendadak, kesunyian itu terpecah oleh derap kuda yang berlari kencang. Penunggang kuda itu seolah-olah tak menghiraukan dinginnya udara. Dia memacu kudanya ke arah utara, melintasi jalanan berbatu yang merupakan jalan baru di kota Majapahit. Sementara itu fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Semburat cahaya merah menerpa mega-mega bagaikan lukisan yang indah. Penunggang kuda itu yang tak lain adalah Ranggalawe, terus melarikan kudanya meninggalkan Majapahit. Mendadak dia memperlambat lari kudanya begitu melihat dua orang berkuda menunggu di tugu perbatasan kota. Ranggalawe tertegun begitu melihat dua penunggang kuda di balik keremangan sisa-sisa malam. Akhirnya pendekar dari Tuban itu pun tersenyum tipis. Kukira kalian siapa? Kukira kalian dua orang perampok yang tersesat jalan. Tanah belum lagi terang. Matahari belum penuh menampakkan dirinya. Tapi Kakang Ranggalawe rupanya sudah tidak sabar lagi. Apakah Kakang Ranggalawe bermaksud pergi ke Tuban sekarang juga? Kamandanu, apakah kalian berdua disuruh Gusti Prabu untuk menghalang-halangi maksudku? Tidak, Kakang. Saya dan Sakawuni berada di tempat ini atas kemauan kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Gusti Prabu Kertarajasa. Lalu dengan maksud apa kalian menghadang perjalananku? Kakang Ranggalawe jangan salah paham. Kami sama sekali tidak bermaksud buruk.
Kami berdua hanya ingin mengucapkan selamat jalan padamu, Kakang. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih, Sakawuni. Aku merasa mendapat kehormatan karena kalian mau mengucapkan kata-kata selamat jalan. Terima kasih atas ketulusan hati kalian berdua kepadaku. Aku merasa bangga. Sekarang ini aku tengah berhadapan dengan dua orang pendekar sejati. Sebenarnya kami berdua masih sangat ingin berkumpul bersamamu, Kakang Ranggalawe. Kalau saja Kakang Ranggalawe mau membatalkan niat Kakang pergi ke Tuban. Aku mempunyai jalan hidupku sendiri, Sakawuni. Aku tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Tapi aku juga tidak ingin orang lain mencampuri urusanku. Apakah Kakang Ranggalawe sudah berpikir masak-masak? Aku sudah berpikir 100 kali dalam setiap harinya, Kamandanu. Pendirianku sudah tidak mungkin lagi digoyahkan siapapun juga. Aku harus segera kembali ke Tuban. Aku tidak sudi lagi tinggal di Majapahit. Bagaimana dengan kalian, Kamandanu? Dan juga kau, Sakawuni? Kami akan tetap tinggal di Majapahit, Kakang. Aku sebenarnya ingin mengajak serta kalian. Tapi, rupanya kalian lebih suka tinggal di Majapahit. Dan tentu saja aku tidak bisa memaksa kalian, bukan? Kakang Ranggalawe, semula saya pernah hidup menjadi seorang pengembara. Saya tidak pernah merasa terikat oleh suatu tempat tinggal. Saya selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu ketika saya bertemu dengan Kakang Ranggalawe. Kemudian Kakang Ranggalawe mengajak saya tinggal di Pedukuhan Majapahit. Kakang Ranggalawe mengajar kepada saya bagaimana seseorang harus mempunyai tujuan yang pasti di dalam hidupnya. Kemudian saya menjadi sadar. Hati saya menjadi terbuka bagaikan bunga yang sedang mekar. Sejak saat itu saya memutuskan untuk tinggal di Majapahit. Dan saya tidak akan merubah keputusan saya itu, Kakang. Maafkan saya. Tidak apa, Kamandanu. Kalian berdua tetaplah tinggal di Majapahit. Kau, Sakawuni, ayahmu, Kakang Banyak Kapuk sudah banyak pengorbanannya untuk Majapahit. Kalau ayahmu tidak bisa menikmati jerih payahnya, maka kaulah yang harus menikmatinya. Terima kasih, Kakang Ranggalawe. Saya memang sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Majapahit. Walaupun sebenarnya hati kecil saya berat untuk berpisah dengan Kakang Ranggalawe. Tapi saya pun tidak bisa meninggalkan Majapahit. Nah, saya tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Saya harus segera berangkat. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Iya, terima kasih sahabat-sahabatku. Barangkali inilah kali terakhir kita bertemu sebagai dua orang sahabat. Suatu saat nanti jika kita terpaksa juga bertemu kembali. Iya, barangkali keadaannya sudah jauh berbeda. Saya mengerti apa yang kau maksudkan, Kakang Ranggalawe. Tapi saya tidak bisa berbuat lain. Saya tidak bisa memihak padamu. Karena saya tidak ingin mengkhianati hati nurani saya sendiri. Bagus Kamandanu, bagus sekali. Itulah jiwa seorang pendekar sejati. Tetap teguh kepada pendiriannya. Teguh bagaikan batu karang. Nah, selamat tinggal. Aku berangkat. Hatiku menjadi sedih, Sakawuni. Mengapa akhirnya harus seperti ini? Ya, itulah yang selalu tidak pernah bisa ku mengerti, Kamandanu. Dalam waktu yang singkat, segala sesuatunya bisa berubah. Dan perubahan itu kadangkala sangat tajam. Begitu tajamnya perubahan itu, sehingga seringkali kita tidak merasa bahwa telah terjadi perubahan. Aku banyak berhutang budi pada Kakang Ranggalawe. Dan aku merasa belum bisa membalas hutang budiku. Ya, mungkin memang harus beginilah kejadiannya. Dengar, Kamandanu. Aku seperti mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo kita bersembunyi, Sakawuni. Ayo cepat. Bukankah mereka prajurit-prajurit Majapahit, Kamandanu? Aku kenal dua orang di antara mereka. Rapodang dan Raburidan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Kakang Ranggalawe. Mau kemana mereka itu kira-kira? Jumlahnya cukup banyak juga. Tidak kurang dari 300 orang. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini pada Gusti Prabu.
Ayo, cepat Sakawuni. Aku melihat gejala-gejala yang kurang baik. Puluhan kenangan masa lalu channel. Paman Lembu Sora. Ya, Gusti. Saya kira persoalan ini bisa menjadi gawat kalau tidak segera kita selesaikan, Paman. Bagaimana pendapatmu, Paman? Saya juga minta pendapat yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu merasa gelisah. Kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit, Lembu Sora sanggup memimpin pasukan Majapahit untuk menyongsong kehadiran bala tentara Tuban. Hamba juga tidak akan tinggal diam, Gusti Prabu. Hamba sanggup menjadi senopati agung jika memang Ranggalawe menyusun barisan untuk menyerbu ke Majapahit. Sebenarnya aku tidak sampai hati bertindak kasar terhadap Ranggalawe. Tapi sikap dan pernyataan Ranggalawe sungguh-sungguh telah membuat citra Majapahit menjadi terancam. Karena itu persoalan Ranggalawe harus segera ditangani secara seksama. Harus diselesaikan secara tuntas. Benar, Gusti Prabu. Anggap saja peristiwa ini menjadi semacam pupuk untuk keberhasilan Majapahit di hari-hari mendatang. Percayalah, Gusti. Ranggalawe tidak akan mampu berbuat banyak. Ketika mereka tengah membicarakan masalah Ranggalawe, mendadak Arya Kamandanu dan Sakawuni muncul di Balai Paseban Agung. Dan kau Sakawuni, kalian berdua datang terkopoh-kopoh di Balai Paseban Agung. Apakah ada yang hendak kalian sampaikan pada kami? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hendak melaporkan bahwa Kakang Ranggalawe sudah berangkat ke Tuban. Oh, Ranggalawe. Ranggalawe. Mengapa hatimu sekeras batu karang? Apakah kau tidak berpikir lebih panjang lagi, Ranggalawe? Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan lebih banyak. Tapi maksud baikku ini rupanya tidak kau tanggapi secara baik. Iya, baiklah. Aku tidak bisa berbuat lain. Kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit, maka aku sendiri yang akan turun untuk menupasnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira Gusti Prabu tidak perlu turun ke gelanggang peperangan. Dan semuanya itu belumlah pasti. Kepergian Ranggalawe ke Tuban barangkali hanya untuk minta pendapat dan saran-saran dari Kakang Wiraraja ayahnya. Tapi memang sebaiknya kita mengadakan persiapan. Apakah ada hal-hal lain yang hendak kau laporkan, Kamandanu? Ada, Gusti Prabu. Di samping Kakang Ranggalawe, kami berdua melihat serombongan orang-orang berangkat menyusul Kakang Ranggalawe ke Tuban. 2 orang di antara mereka adalah Rapodang dan Rawuridan. Apa maksud mereka pergi ke Tuban? Hamba tidak mengerti, Gusti. Hamba dan Sakawuni hanya melihat dari kejauhan. Tapi nampaknya mereka bergegas menyusul Kakang Ranggalawe. Ampun, Gusti Prabu. Rapodang dan Rawuridan memang orang-orang yang setia kepada Ranggalawe. Dan 2 orang itu banyak mempunyai teman menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Rata-rata mereka berasal dari pesisir pantai Madura. Hamba kira mereka bermaksud menyokong Ranggalawe, mendukung Ranggalawe kalau memang Ranggalawe ingin memberontak terhadap Majapahit.
Hamba kira mereka harus segera dicegah, Gusti. Iya. Kalau begitu mereka harus dihalang-halangi. Jangan sampai mereka sampai di Tuban. Kabuan Abrang dan kau Arya Kamandanu. Kau juga Sakauni. Kalian bertiga aku perintahkan untuk mencegah Rapodang dan Rauridan bersama teman-temannya. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi tegang. Semua pembicaraan menyangkut masalah Rangga Lawe yang dikhawatirkan akan memberontak terhadap Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah memang benar Rangga Lawe akan memberontak terhadap Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan Kenangan Masa Lalu Channel.